Ojol nyambi menjadi kurir narkoba. Mahkamah Agung tolak peninjauan kembali Alek Nurdin. "350 santri bentuk anak soleh Indonesia." Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Kerja sambilan menjadi kurir narkoba, seorang ojek online di Palembang diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan dengan bukti 10.000 butir pil ekstasi. Ekstasi tersebut dipersiapkan untuk pesta hajatan organ tunggal yang ada di kampung-kampung. Inilah pelaku Ferry Apran, 27 tahun yang berprofesi sebagai ojek online. Ferry nekat mencari sambilan penghasilan tambahan dengan menjadi kurir narkoba. Ferry menjadi kurir narkoba dengan membawa 10 butir pil ekstasi. Ekstasi yang disimpan pelaku dalam boks di bawah jok sepeda motor yang dipinjamnya. Pelaku ditangkap di Jalan El Sukamto, 8 Ilir Timur 3 Palembang saat akan mengantarkan ekstasi kepada seseorang yang memesan dari pandarnya. Saat ditangkap, pelaku sempat melakukan perlawanan dan berusaha kabur dari penangkapan. Diakui, Ferry mengaku mendapat upah 5 juta rupiah dalam mengantarkan ekstasi sebanyak 10 butir pil ekstasi tersebut ke wilayah Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Gojek, motor. Terus pada saat ditangkap lagi ngocek kita bawain? Iya. Ditaruh di mana ininya? Dalam jok motor. Dalam jok motor. Berapa banyak ini? Tak tahu, Pak. Terus diupah berapa nih? 5 juta. 5 juta. Sistem transaksinya seperti apa pada saat ini? Ada yang nunggu di sana atau Ada seperti nunggu apa? sana, Pak. Ada yang nunggu. Mau diantar kemana? Terakhir ini, pesta organ tunggal sebagai hiburan rakyat masih banyak disalahgunakan dalam berpesta. Mereka tetap saja mengalunkan lagu musik remik yang cenderung dengan pemakaian narkoba dan minuman keras. Padahal musik remik sudah dilarang. Musik remik ini dilarang atau himbauannya kepada masyarakat oleh Bapak Kapolda untuk tidak dimainkan. Jadi semakin maraknya di tempat hajatan ini, mungkin barang ini terlalu murah atau seperti apa, Pak? Kalau barang sih harganya, ya kalau bisa dibilang murah, tergantung ukuran orangnya ya. Nah, kalau ada orang yang bilang mahal, ada orang yang murah. Kadang kalau warga masyarakat itu satu dibagi-bagi. Pelaku terancam pasal 114 ayat 2 JO pasal 132 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 2 JO pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Seorang pencuri modus menyamar menjadi mahasiswa babak belur dan nyaris tewas dihajar mahasiswa usai kepergok mencuri di kampus. Nyawa pelaku terselamatkan setelah petugas keamanan kampus langsung membawa pelaku ke kantor polisi. Pelaku pencurian di kampus B UIN Raden Fatah Palembang ini tak berdaya dan nyaris tewas usai dihajar mahasiswa setelah kepergok melakukan pencurian oleh petugas keamanan kampus. Pelaku ketahuan mencuri puluhan gantungan baju dan 2 kran air milik kampus dengan modus berpura-pura menjadi mahasiswa. Setelah ditangkap, pelaku kemudian diserahkan pihak kampus ke SPKT Polrestabes Palembang bersama dengan barang bukti hasil curian. Menurut keterangan pihak kampus, pelaku sudah dipantau pihak kampus melalui kamera CCTV karena sebelumnya pelaku sukses melakukan pencurian.
itu Pak. Kami iringin dia Pak. Lari ke Saintek dia. Iya. Di Saintek kami sergap di Saintek dia. Forum di Saintek. Itu masuknya nyamar jadi apa katanya? Sama benar mahasiswa itu nyamar dia Pak. Jadi mahasiswa? Iya. Terus? Tapi kalau kemarin bermasker dia, hari ini tidak bermasker. Dia tak Baju, pakai jaket itulah dari kemarin. itu. Sepatu, aksesoris dia itulah, cuma tidak bermasker Pak. Oh, dari kemarin sudah masuk? Iya, dari kemarin. Berarti selama ini kita intai sudah? Sudah kami minta berapa hari ini Pak. Pelaku terancam pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu pendengar, hati-hati dan waspadalah bagi yang memarkirkan kendaraan sepeda motor di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Pasalnya, parkiran sepeda motor di rumah sakit tersebut tidak aman. Dalam sepekan, 2 sepeda motor raib dikondol maling. Meski ada juru parkir yang menjaga kendaraan di area Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung, namun tidak menjamin keamanan kendaraan yang diparkirkan. Dalam 1 pekan terakhir, sedikitnya ada 2 kendaraan sepeda motor yang sedang diparkirkan hilang dikondol maling. Kejadian itu terjadi pada siang hari dan yang terakhir dialami oleh pegawai Rumah Sakit Umum Daerah itu sendiri. Dikatakan bahwa kendaraan sepeda motor milik pegawai diparkirkan di tempat khusus, namun masih dijamah oleh pelaku curanmor. Kejadian itu pun diakui manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Sementara itu, petugas parkir yang ada sudah dipanggil dan dimintai keterangan. Pada sudah 2 kali ini adanya kejadian kehilangan staf kami kehilangan sepeda motor. Kejadian pertama hari Rabu tanggal 22 kemarin. Terus berlanjut lagi, hilang lagi tanggal 27. Sudah kami laporkan ke pihak berwajib ke Polres dan ke Polsek. Sudah ada tindakan kemarin, ada tukang parkir yang parkir di RSUD sudah dipanggil. Kasus pencurian sepeda motor dalam area Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung ini masih dalam penyelidikan. Sementara itu, dugaan keterlibatan petugas parkir terus didalami oleh polisi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Mahkamah Agung RI menolak upaya hukum peninjauan kembali terpidana kasus korupsi Masjid Sriwijaya dan PDPDE Alek Nurdin. Dengan penolakan itu, mantan Gubernur Sumsel tersebut tetap menjalani hukuman selama 9 tahun penjara. Masih ada terang-terangnya, kami habis lagi. Iya. Kejaksaan Negeri Palembang telah menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung terkait dengan hasil putusan PK atau peninjauan kembali yang diajukan oleh mantan Gubernur Sumsel Alek Nurdin. Dalam hasil putusan itu, Mahkamah Agung menolak seluruh upaya hukum peninjauan kembali atau PK Alek Nurdin. Dengan penolakan itu, mantan Gubernur Sumsel tersebut tetap menjalani hukuman 9 tahun penjara karena upaya hukum untuk meringankan atau membebaskan dirinya dari vonis hakim telah habis. Sisi PK-nya, alhamdulillah majelis hakim sama halus sependapat dengan kami. Kita hargai putusan Mahkamah Agung melalui putusan PK-nya pada hukum luar biasa. Semoga nanti terpidana bisa segera jalannya dan segera bebas setelah menjalani hukum. Oh, gitu. Berarti ditolak? Ya, ditolak. Sebelumnya, berdasarkan hasil sidang di Pengadilan Negeri Palembang, Alek Nurdin dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi Masjid Sriwijaya, PDPDE, dan divonis 12 tahun penjara. Alek Nurdin kemudian menggugat putusan itu ke Pengadilan Tinggi Palembang dan mendapat keringanan menjadi 9 tahun penjara. Dari Palembang, Guntur Diansah, iNews melaporkan. Seorang wanita yang diduga ODGJ telah 1 minggu terlantar di depan ruko masyarakat Kelurahan Sukajadi Timur, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Adanya laporan masyarakat, Kapolsek beserta dengan anggota dan pemerintah setempat mengecek, memberikan pakaian dan membawa ke puskesmas untuk dicek kesehatannya. Membuat warga sekitar ruko tidak nyaman akan keberadaannya karena telah seminggu berada di pelataran ruko. ODGJ wanita yang telah lanjut usia dilaporkan ke Polsek Talang Kelapa yang langsung menuju lokasi. Namun ketika ditanya, wanita ini sepertinya sudah lupa ingatan karena tidak mengetahui namanya sendiri dan asal-usulnya.
Pihak kecamatan baru datang saat dikonfirmasi oleh Kapolsek, kemudian mendatangkan tenaga kesehatan dan memberi pakaian dan makanan. Dengan adanya beberapa ODGJ yang terlantar di Kabupaten Banyuasin, seharusnya pemerintah lebih peka terhadap masyarakatnya, terlebih dinas sosial, yang harus berkoordinasi, bersosialisasi kepada ketua RT, lurah maupun kecamatan. ODGJ ini akan dibawa ke puskesmas dulu. Dan selanjutnya setelah di puskesmas, kami minta petunjuk dari kecamatan. Dan selanjutnya, atau mau dibawa ke panti atau gimana selanjutnya, kami serahkan dulu ini untuk penanganan pertama ke puskesmas Talang Kelapa. ODGJ wanita ini kemudian dibawa tim Trantip ke puskesmas terdekat untuk diberikan pengobatan dan diperiksa kejiwaannya, dan langkah selanjutnya menjadi kunangan camat. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi baliho Pilkada Sumsel dan Pilkada Kabupaten Kota marak. Tetaplah bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Kontes Ambyar Indonesia 2023 Hanya di MNC TV. Ya, soalnya kita gimana? Kalau nggak bisa ya terletak. Siraman kolbu di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Indonesia Open 2024 di MNC TV. iNews. Kontes Ambyar Indonesia 2023 Hanya di MNC TV. Ya, soalnya kita gimana? Kalau nggak bisa ya terletak. Siraman kolbu di MNC TV. FIFA Euro 2024. Gak cuma satu, tapi 4. Kalau cinta kan belum tentu dia datang 2 kali di dalam hidup kamu. Aku lanjut lor, kamu juga bisa lanjut hubungan bareng sama aku. Kontes Ambyar Indonesia hanya di MNC TV, rumahnya musik dangdut. Game show fenomenal hadir kembali. Family 100 luar biasa. Kami menyediakan hadiah 100 juta rupiah. Alasan apa? Kepada siswa yang suka telat. Ya, Ada nggak? Survei membuktikan. Oh my god, Family 100 di MNC TV. Performa 4 calon bintang Ambyar semakin diuji untuk melangkah ke panggung grand final. Maya, Fiasa, Farah, Maharani. Ini keren banget. Dengan penampilan spesial Tasya Rosmala, bintang primadona Pantura, Darafu, dan aksi menegangkan Limba. Keempat calon bintang akan mengeksplorasi kemampuannya di hadapan para juri terbaik. Dua-duanya bagus banget. Siapakah 3 calon bintang yang akan melaju ke grand final Kontes Ambyar Indonesia di MNC TV?
Pemirsa, baru masuki tahapan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Pilkada tahun 2024, sudah banyak baliho bakal calon bupati bertebaran di wilayah Kabupaten Muara Enim. Baliho yang menghiasi pinggir jalan ini melanggar peraturan daerah dan menjadi tanggung jawab Satpol PP. Baru memasuki tahapan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati serta bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel di tingkat partai politik untuk Pilkada tahun 2024. Namun baliho dan spanduk foto bakal calon bupati dan wakil bupati di Muara Enim sudah bertebaran. Bukan cuma bakal calon bupati Muara Enim, bahkan sejumlah bakal calon gubernur Sumsel mengotori pandangan mata di setiap sudut kawasan Bumi Serasan Sekundang. Dan malah sejumlah poster dipaku di pohon di pinggir jalan yang jelas melanggar peraturan daerah atau perda. Ketua Bawaslu Kabupaten Muara Enim Zainuddin mengatakan jika saat ini memang belum ada peraturan atau PKPU yang jelas untuk mengatur sosialisasi bakal calon bupati dan wakil bupati, namun memang di lapangan para calon peserta pilkada menempatkan baliho, spanduk dan poster mereka di tempat yang melanggar perda. Saat ini, para bakal peserta pilkada itu jelas melanggar perda dan kewenangan untuk menertibkan ada pada pemerintah daerah atau khususnya Satpol PP Kabupaten Muara Enim seperti poster yang dipaku pada pohon, taman wisata kota, lokasi yang dekat dengan kawasan pendidikan, rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Bagi kami ini belum ada aturan yang jelas, tapi ini masuk ke ranah perda, peraturan daerah. Nah, itu melanggar atau tidak mereka yang menentukan. Cuma secara kasat mata perda itu jelas mereka yang melanggar. Sudah menghimbau kepada partai politik untuk menyampaikan ke pasangan calon atau bakal calon alangkah baiknya memasang alat peraga sosialisasi ini di tempat yang tidak tempat-tempat yang tidak melanggar, misalnya. Pemasangan baliho, spanduk, dan poster bakal calon bupati atau gubernur yang kurang tertib membuat kota Muara Enim menjadi terlihat semrawut. Bahkan sejumlah baliho berada di tanaman kota yang terkadang menutupi rambu-rambu lalu lintas atau perlintasan kereta api. Dan kondisi ini bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. Dari Muara Enim, Edwin Sasotria, iNews melaporkan. Ingin perubahan pembangunan di Kabupaten Musirawas atau MURA, Partai Kebangkitan Nusantara atau Partai PKN Kabupaten Musirawas menyalakan mesin dan deklarasi mendukung Dian Prasetyo sebagai calon Bupati Musirawas periode 2024-2029. Rabu 29 Mei 2024 menjadi bagian penting bagi Partai PKN Kabupaten Musirawas untuk memenangkan Dian Prasetyo pada Pilkada Kabupaten Musirawas. Meskipun PKN adalah partai yang kecil namun semangat dari seluruh kader tak perlu diragukan guna berkomitmen dan menyalakan mesin partai mendukung Dian Prasetyo sebagai calon Bupati Musirawas. Di 14 kecamatan mesin partai telah terbentuk hingga ke ranting-ranting. Dukungan PKN diberikan karena Dian Prasetyo merupakan sosok yang muda, mempunyai track record yang sangat luas di tingkat nasional. Usai deklarasi, tim-tim yang ada di kecamatan dan desa akan digerakkan untuk turun langsung ke masyarakat menyampaikan misi visi sosok calon bupati termuda di Musirawas. Keinginan maju calon bupati MURA ternyata dari dukungan penuh warga MURA, bukan ambisi pribadi Dian Prasetyo. Lebih dulu dengan beliau jadi pendekatan secara pribadi, jadi kita lihat sosok muda dan mempunyai track record yang sangat luas di nasional, dan beliau sangat bermasyarakat sekali dan punya kemampuan intelektual yang kedepannya bisa membangun Musirawas seperti yang diharapkan. Dari struktur politiknya juga jelas, ada kader, ada militansi, ya tidak ada yang salah. Ketika PKN mendeklarasikan dukungannya ke saya, itu adalah hak prerogatif dari Ketua PKN. Kita dengan PKN tentunya ini adalah awal sinergitas yang bagus ya. Dari Musirawas, Sudirman, iNews melaporkan. Sebanyak 350 santri di Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang unjuk prestasi dalam Festival Anak Soleh Indonesia yang berlangsung di Masjid Khairul Amal bertempat di Jalan Harapan Jaya, Palembang. Sebanyak 6 cabang perlombaan diikuti dengan tujuan membentuk regenerasi tokoh agama dan imam masjid di Bumi Sriwijaya.
Sebanyak 6 cabang perlombaan dalam Festival Anak Soleh Indonesia sekecamatan Kalidoni menuai antusias ratusan santri yang ingin berprestasi di bidang religius. Perlombaan mulai mewarnai masjid, tartil Al-Quran, kumandang azan dan beberapa cabang lainnya mewarnai kemeriahan kegiatan yang berlangsung di Masjid Khairul Amal Palembang. Ketua DPK BKPRMI Kecamatan Kalidoni Ahmad Saleh mengatakan Festival Anak Soleh Indonesia merupakan bentuk edukasi religius kepada para anak-anak sejak dini untuk mengenalkan masjid dan mencintai Al-Quran serta kegiatan ibadah lainnya. Para santri diberikan wadah unjuk prestasi sejauh mana mengenal Al-Quran dan tentu saja Allah SWT. Lebih mulia lagi untuk melakukan regenerasi lahirnya tokoh agama dan imam masjid demi keberlangsungan syiar Islam. Ajang ini juga menjadi kesempatan untuk memberikan penghargaan kepada para ustadz dan ustazah yang tetap konsisten mengajar para santri. Diharapkan melalui media Festival Anak Soleh ini akan lahir anak-anak yang akan meneruskan perjuangan para tokoh agama, para ustadz, para kiai, para imam masjid, sehingga regenerasi umat Islam akan terus berlangsung pada waktu-waktu yang akan datang. Ya, tentu tantangan juga tidak bisa dihindari, baik itu sifatnya besar atau kecil, tapi dengan semangat beberapa tantangan itu insya Allah akan mudah terlewati. Pemenang festival ini akan melaju ke tingkat kota Palembang, di mana selanjutnya menuju tingkat provinsi bahkan nasional. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.